Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem operasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan topik mata kuliah kita, yaitu File System Management. Apa itu File System Management? Atau apakah itu file system? File system adalah kumpulan informasi yang berkorelasi atau berhubungan yang kemudian tersimpan pada suatu media penyimpanan, baik seperti hard disk, flash disk, kaset, CD atau disk optik gitu, yang bersifat non volatile. Nah, makna dari non volatile ini adalah suatu tempat penyimpanan yang kemudian file yang tersimpan atau data yang tersimpan dalam media penyimpanan tersebut tidak akan hilang walaupun media penyimpanan tersebut dimatikan, atau dalam sifatnya anggaplah komputernya udah di shutdown, maka tetap semua data yang ada di hard disk tidak akan hilang. Berbeda dengan volatile. Kalau tadi non volatile, sekarang ada volatile. Volatile adalah tempat penyimpanan yang sifatnya sementara, yaitu contohnya yang berada di RAM. Jadi data-data sistem yang ada dalam RAM tersimpan, namun saat komputer dimatikan maka data itu akan hilang. Nah, itu yang disebut dengan non volatile dan volatile. Nah, selanjutnya file juga biasa juga disebut dengan urutan bit atau byte atau catatan, yang artinya file tersebut ditentukan oleh pembuatnya dan juga pengguna filenya, sehingga juga file memiliki tempat atau lokasi secara logik di mana file tersebut disimpan dan digunakan kembali saat dibutuhkan. Nah, sehingga file system bisa dikatakan merupakan satu set file serta direktori atau folder dalam operating system Windows bisa kita sebut, yang kemudian terkandung atau terdapat dalam suatu drive. Nah, maka itu yang disebut dengan file system. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi kalau kita bicara file system di Windows terutama seperti itu. Nah, bisa dilihat ilustrasi di slide ini. File merupakan kumpulan blok data yang dipesan. Maksudnya adalah jika nanti kita mempelajari hard disk, bagaimana topografi daripada hard disk, primary partition atau extended partition. Primary partition ini jika kita berasumsi sistem Windows, maka kita selalu menyebut dengan drive C. Di drive C tersebut atau primary partition tersebut itu terdapat boot records, kemudian FAT atau kita jenis NTFS ya. Terdapat juga directory dan terdapat juga dengan file. Nah, drive C itu yang biasa kita sebut dengan drive C itu disebut dengan logical. Jadi logicalnya di drive C. Nah, itu yang primary partition. Nah, kemudian untuk extended partition atau biasanya kita sebut dengan logical drive D atau ada juga ditambah dengan drive E. Itu terdiri dari boot records, FAT, directory dan files. Nah, hard disk kita ketahui terdiri dari berbagai macam blok, track dan sektor. Nah, file ditaruh pada blok-blok dalam piringan hard disk agar setiap bit dapat terekam pada zona atau pada blok dalam hard disk. Nah, untuk hard disk yang masih tipikal piringan, kita tahu bahwa terdapat 36 sektor di setiap tracknya. Sementara untuk di ujung paling luar dan ujung paling dalam terdapat 18 sektor di setiap tracknya. Adapun tujuan dari file management system ini yaitu untuk memberikan dukungan pada input atau output dari berbagai jenis perangkat penyimpanan. Jadi ada beberapa jenis perangkat penyimpanan tadi yang seperti sudah dikatakan, ada flash disk, ada hard disk, kemudian ada disk optik ya. Kalau dulu kita mengenal juga dengan disket dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua, meminimalkan kemungkinan kehilangan dan kerusakan data atau file. Yang ketiga, membantu operating system sebagai rutinitas atau progres daripada antarmuka input output sebagai standarisasi untuk proses pengguna.
Nah, selanjutnya memberikan dukungan input-output bagi banyak pengguna dalam lingkungan sistem multi-user. Jadi nanti seandainya dalam suatu komputer server contohnya itu memiliki banyak pengguna, kemudian masing-masing pengguna itu sudah diblokkan tempat penyimpanannya, atau bisa dikatakan drive atau direktori khusus seperti itu. Jadi misalnya ada level pengguna, ada level admin. Nah, tentu level pengguna ada lebih daripada satu orang, yang mereka diberikan misalnya tempat penyimpanan atau direktori penyimpanan yang sifatnya individu atau personal, jadi masing-masing. Ada juga yang bersifat sharing ya, atau share seperti itu. Nah, itulah adalah tujuan umum dari file management system. Nah, properti dari sistem file sendiri ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, seperti sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa file disimpan dalam suatu media penyimpanan yang sifatnya non volatile, yaitu apa? Yang tidak hilang saat pengguna log off atau pengguna mematikan perangkat. Nah, selanjutnya file juga memiliki izin akses atau permissions yang memungkinkan individu user dapat mengelola file tersebut. Nah, nanti kita akan melihat apa aja izin akses atau permission dalam suatu file. Nah, selanjutnya file juga dapat disusun dalam suatu atau dalam struktur yang lebih kompleks, yang nanti kita bisa melihat bahwa adanya hubungan antar file tersebut atau antar direktori. Nah, untuk atribut file, kita sudah tahu bahwa selain file memiliki nama dan data, file juga menyimpan informasi yang kita mungkin bisa menyebut dengan metadata. Nah, seperti tanggal, waktu pembuatan file, kemudian ukuran daripada file, kemudian kapan file tersebut terakhir dimodifikasi dan sebagainya. Nah, semua informasi ini disebut dengan atribut dari sistem file. Nah, ada beberapa atribut file penting lainnya yang digunakan dalam operating system, seperti misalnya nama. Maksudnya adalah salah satunya informasi yang disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh manusia. Jadi file diberi nama, kurang lebih seperti itu. Inikah file dokumen, file gambar, kemudian file sistem, file code dan sebagainya. Nah, selanjutnya identifier. Identifier adalah sistem file diidentifikasikan oleh nomor tag unik atau yang berbeda dengan yang lainnya dalam sistem file yang dikenal sebagai pengidentifikasian. Nah, teman-teman mungkin pernah menjumpai nama file, kemudian nama tersebut tanpa sengaja sudah ada persis dengan nama file sebelumnya, maka nanti akan tertulis misalnya semacam pemberitahuan, sorry atau maaf, file ini sudah ada, apakah Anda ingin menimpa, biasanya gitu ya, menimpanya, merename-nya atau menggandakannya seperti itu. Nah, jadi hal seperti itu ada. Nah, disebut dengan identifier. Nah, kemudian lokasi, poin ke lokasi file di perangkat. Nah, ini seperti ini contohnya. File itu terletak di direktori mana? Misalnya di d/dataku /data kuliah mata kuliah operasi misalnya /. Nah, jadi sampai nanti kemudian filenya apa? Filenya ternyata slide pembelajaran manajemen sistem file manajemen misalnya tadi. Nah, jadi track itu tuh tersimpan di mana file itu lokasinya diketahui. Maaf. Nah, selanjutnya jenis atribut ini diperlukan untuk sistem yang mendukung berbagai jenis file. Nah, kemudian seperti ini, jenis file dokumen seperti itu. Situ ada PDF, situ ada doc, situ bisa juga kalau dari Linux, Libre, beda lagi nanti, saya lupa, ada kemudian .tif dan sebagainya. Ukuran, nah tentu suatu file memiliki ukuran dan bisa menampilkan ukuran tersebut dalam bentuk kilobyte, megabyte, mega dan sebagainya. Kemudian perlindungan, nah atribut ini menetapkan dan mengontrol hak akses
membaca, menulis dan mengisi file ya. Jadi jika ada teman-teman pernah di share suatu file dan hanya bisa membaca saja, tidak bisa mengedit, nah itu maka permissionnya, read-nya di on kan, sementara untuk write-nya atau menulis di off kan, apalagi mendelete. Nah seperti itu. Jadi ada namanya anti permission atau ya perlindungan lah bahasanya. Nah waktu, tanggal dan keamanan. Nah waktu kapan dibikin, nah, dan sebagainya. Kemudian digunakan untuk perlindungan, keamanan, dan juga digunakan untuk pemantauan. Jadi kapan dibuat. Nah bahkan kenapa juga keamanan. Nah jika teman-teman telah mengenal yang namanya digital signature, maka salah satu bentuk dari keamanan file ya menggunakan digital signature. Nah dalam algoritma yang digunakan berbagai, ada yang nama DSA, Digital Signature Algorithm, kemudian ada RSA, kemudian juga ada Solin, dan kemudian ada beberapa lagi lainnya. Nah, waktu, tanggal, dan keamanan ini yang berhubungan dengan digital signature tadi itu sangat berpengaruh. Maksudnya adalah nanti dengan digital signature kita bisa membuka metadata digital signature-nya, kita bisa melihat oh ternyata ini file ini, dokumen ini dibuat pada hari ini, tanggal sekian, detik kesekian gitu ya, jam sekian, oleh siapa dan di mana. Nah itu tidak akan berubah. Nah jika itu kemudian error, maka kita bisa melihat bahwa oh dokumen ini bisa saja sudah dimodifikasi sehingga bisa saja data yang atau informasi yang dalam dokumen itu sudah tidak valid lagi, seperti itu. Nah inilah beberapa jenis atribut daripada file. Nah, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, ada namanya permission. Permission ini dibagi dari 3 jenis: read, write and delete, dan execute. Owner, group, dan work. Maksudnya ini adalah gini. Jika saya sebagai owner, tentu saya bisa membaca dan menulis. Kemudian saya coba share ke file saya share dokumen saya ini ke rekan-rekan misalnya, atau file ini. Nah, karena kan bisa membaca, bisa melihat, tapi tidak bisa menghapus atau menulis ulang. Maka maksudnya adalah fungsi write-nya saya matikan. Nah, jikalau saya hidupkan, maka kawan-kawan sudah bisa menulis. Nah, atau juga mendelete, menghapus sebagian atau keseluruhan daripada file yang saya share tadi. Nah, contohnya yang kedua berikutnya, ini ingin saya publish, ini hanya dokumen saya tadi hanya saya izinkan untuk dibaca oleh lingkungan grup saja, tidak saya set untuk publik. Maka saya set untuk read-nya atau membacanya itu saya matikan, dan write-nya juga saya matikan. Jadi di luar grup yang ada, dokumen saya tidak boleh dibaca atau tidak bisa dibaca dan tidak bisa ditulis ulang atau diedit, seperti itu. Nah, sistem pemanggilan atau sistem call itu dalam file ada beberapa. Yang pertama, kita bisa membuat file, menghapus file, membuka file, menutupnya, membaca data dari file, kemudian menulis data ke dalam file tersebut. Selanjutnya mengubah posisi pointer file saat dalam file, kemudian menambahkan data ke akhir file. Nah, kemudian menghapus konten-konten yang ada di file, merename file, dan mengcopy atau menyalin file. Nah, sistem pemanggilan atau pemanggilan sistem dapat kita lakukan untuk melakukan beberapa hal-hal di dalam hal-hal berikut ini, seperti itu. Nah, berbicara masalah penyimpanan, kita mengenal namanya folder, disimpan dalam folder ini, nah seperti itu. Nah, folder juga disebut dengan directory. Directory biasanya tanpa kita sadari pasti di dalam directory A ada B, dalam B ada C ada D. Nah, itu dianggap sebagai dengan tree atau pohon directory. Nah, gagasan directory ini memungkinkan file dan directory diatur dalam struktur mirip seperti pohon. Kemudian secara umum ada beberapa istilah yang digunakan dalam sistem file.
Yang pertama field, yaitu elemen di mana menyimpan dengan nilai tunggal yang bisa berupa statis atau panjang, variabel yang panjang. Itu field. Kemudian database, pengumpulan data terkait disebut dengan database, dan bagaimana hubungan antara elemen data tersebut. Nah, ada juga disebut dengan file, tadi sudah ada, dan juga rekaman atau records, yaitu data yang lebih kompleks yang memungkinkan programmer untuk membuat tipe data baru dengan struktur kolom yang diinginkan. Jadi ini contohnya seperti ini. Kita membuat suatu bentuk script activity atau operation, kemudian kita save, maka kita rekam. Itu maksudnya kita save. Nah, kita save, yang kemudian save kita ini secara besar maupun sedikit ataupun banyak, kemudian kita bisa linkkan ke dalam code yang lain. Nah, bahkan nantinya hasil daripada save kita tadi atau save project kita tadi itu bisa membuat bentuk tipe data. Selanjutnya, file access methods atau metode dalam mengakses file di sistem operasi. Nah, ketika file digunakan, informasi dibaca dan diakses ke dalam memori komputer, dan ada beberapa cara untuk mengakses informasi file ini. Nah, secara umum metode akses tunggal itu disediakan oleh sistem. Namun sebenarnya kini beberapa sistem operasi sudah mendukung untuk beberapa metode akses. Nah, 3 metode akses yang kita ketahui, yang pertama adalah sequential access, kemudian direct random access, dan index sequential access. Nah, untuk sequential access ini adalah metode yang paling sederhana. Informasi dalam file diproses secara berurutan, satu catatan setelah yang lain. Jadi maksudnya dia berurutan dari tidak bisa melangkaui atau melompati dari file tersebut gitu. Nah, metode akses ini paling umum contohnya pada editor dan compiler yang biasanya mengakses file dengan cara sequential access. Nah, atau untuk memudah memahaminya, seperti saat teman-teman dahulu menggunakan kaset untuk tape. Jadi di saat kita menggunakan kaset tersebut, kita hanya bisa merewind atau kita hanya bisa mempercepat gitu. Namun kita tidak bisa misalnya berpindah kepada menit ke-5 atau menit ke-7 gitu secara langsung. Nah, ini yang disebut dengan sequential access. Nah, untuk compiler, maka compiler akan mengeran atau menjalankan informasi program dari awal hingga terakhir. Jadi seandainya nanti ada error misalnya di tengah, maka compiler tidak bisa memproses sampai akhir, maka kan terjadi error. Nah, itu yang disebut dengan sequential access. Nah, untuk direct random access atau bisa dikatakan dengan metode random access. Jadi metode ini memungkinkan mengakses catatan atau file secara langsung. Setiap file memiliki alamatnya sendiri yang dapat diakses secara langsung untuk membaca dan menulis. Nah, contohnya pada gambar yang ada pada slide ini, pointer itu ada pada kita anggap pada nomor 11. Nah, kita bisa langsung misalnya melompat ke nomor 5 untuk mundur, dan juga maju langsung melompat ke nomor 18. Atau contohnya jika teman-teman dulu membuka lagu dengan VCD, nah atau dengan CD lah, dengan kaset CD, itu teman-teman bisa langsung memilih lagu gitu. Memilih lagu yang ke-4 misalnya, dari yang pertama yang ke-4, kemudian teman-teman bisa balik lagi yang kedua gitu, tanpa harus melewati 3 dan 2 seperti itu. Jadi direct random access ini bisa melakukan langsung lompatan-lompatan tanpa harus mengurut dari awal seperti itu. Nah, ada juga metode lain, yaitu index sequential access, yaitu metode
untuk mengakses file yang dibangun di atas metode akses langsung atau sequential access. Nah, metode-metode ini membangun indeks untuk file. Jadi indeks di bagian, contohnya seperti ini. Saat teman-teman membuka kamus bahasa Indonesia atau kamus bahasa Inggris. Nah, kita ingin mencari kata-kata sequential, maka kita akan mengambil huruf S dengan huruf pertama. Maka kawan-kawan akan membuka dari A, B, dan C, memang bisa nanti langsung ke S. Nah, tapi pada dasarnya kan berurutan dari A sampai dengan S. Kemudian huruf keduanya E. Maka akan kita cari dari S tadi, kalau di kamus kita akan jadi SA, SB, SC sampai dengan SE. Nah, kita bisa langsung membuka SE, namun pada intinya konsep awalnya adalah mengurutkan dari SA sampai dengan SC. Begitu juga nanti ada Q, U, dan akhirnya kita ketemukan sampai L atau sequential access. Nah, poin-poin penting pada indeks sequential access ini itu yang pertama, indeks sequential access dibangun dari sequential access. Nah, kemudian indeks sequential access bisa mengontrol pointer dengan menggunakan indeks yang sudah ditetapkan pada sequential access. Nah begitu contohnya. Dan beberapa keunggulan dari indeks sequential access tentunya pertama, metode ini walaupun dicari secara berurutan, namun dia bisa mendapatkan file secara langsung. Selanjutnya, beberapa level pengindeksan dapat digunakan untuk menawarkan efisiensi akses yang lebih besar. Jadi saat data kita banyak, saat kita sudah punya indexing, kita bisa lebih cepat, lebih efisien, dan tentunya dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses satu catatan atau satu file. Selanjutnya ada disebut dengan master file directory. Jadi directory tunggal mungkin tidak mengandung banyak file, namun juga dalam suatu directory memiliki subdirectory atau kita biasa menyebutnya dengan istilah folder di dalam operating system Windows atau sistem operasi Windows. Nah, sebuah directory merupakan wadah yang digunakan untuk berisi folder, dan file ini mampu mengatur file dan folder ke dalam suatu bentuk hierarki atau struktural. Nah, ada beberapa level atau konsep dalam directory ini. Yang pertama disebut dengan single level directory. Single level directory atau kita bisa katakan dengan directory tunggal adalah struktur directory yang paling sederhana di dalam semua file terdapat, karena di dalamnya itu ada semua file, jadi terdapat dalam satu directory yang sama dan membuat mudah untuk kita gunakan. Nah, directory yang tingkat single ini atau level single ini memiliki batasan yang signifikan. Ketika jumlah file meningkat atau membesar atau semakin membanyak, kemudian semua jenis file berkumpul pada directory tersebut, maka kemungkinan tabrakan nama karena dua file tidak tersebut dapat terjadi seperti itu. Memang banyak keuntungannya. Keuntungannya misalnya salah satunya adalah implementasinya jadi lebih mudah, kemudian ukuran file bisa lebih kecil, pencarian file akan lebih cepat, operasi seperti pembuatan file, pencarian, penghapusan, pembaruan atau update sangat mudah dalam struktur directory seperti ini. Dan kekurangannya tadi yang saya katakan sebelumnya, ada kemungkinan tabrakan nama file ya. Kemudian jika directory cukup besar, file datanya menjadi lebih banyak, maka pencarian akan memakan waktu yang lebih panjang. Dan kemudian dalam hal ini single level directory itu tidak mampu mengelompokkan jenis file yang sama. Contohnya seperti ini. Saat teman-teman membuat directory atau folder mata kuliah sistem operasi, ada video pembelajaran, ada teks referensi, ada tugas, teman-teman kumpulkan jadi satu. Nah, seandainya itu bertambah, akhirnya teman-teman akan sulit gitu. Mana yang tipe ekstensi tugas atau format tugas, mana yang nanti format video, mana yang format gambar, mana yang format slide atau PPT. Nah, jadi dia akan bergabung gitu. Nah, itu yang disebut dengan single level directory, seperti teman-teman bisa lihat di gambar di slide ini.
Nah, selanjutnya two level directory atau directory level kedua atau tingkat kedua. Nah, dari beberapa kekurangan di single level directory, maka directory tipe kedua ini sudah cukup menutupi. Karena apa? Karena setiap pengguna memiliki directory file pengguna sendiri atau user file directory UFD. UFD memiliki struktur yang serupa, tetapi masing-masing daftar hanya file dari satu pengguna. Nah, kita bisa lihat misalnya dalam suatu operating system ada 4 user, maka user 1 memiliki 2 directory, D1 dan 2, dan D1 masing-masing memiliki file yang kita sebut dengan F1 seperti itu. Nah, begitu juga dengan user yang kedua, user yang ketiga, dan user keempat. Nah, keuntungannya kita dapat memberikan struktur lengkap seperti nama pengguna, directory pengguna, kemudian penggunaan yang berbeda dapat memiliki directory dan nama file yang sama. Contohnya seperti ini. Di D1, directory 1, teman-teman bikin misalnya sistem operasi .doc. Di directory 2 bisa juga membuat sistem operasi .doc. Nah, jadi kita bisa menggunakan satu file atau satu nama directory dengan nama yang sama. Nah, pencarian file menjadi lebih mudah karena nama jalur dan pengelompokan pengguna. Maksudnya misalnya D1 directory 1 kita jadikan itu tempat menyimpan video. Semua video, file video kita masuk directory 1. Untuk D2 atau directory 2 misalnya untuk dokumen, semua file dokumen kita masuk di satu. Jadi untuk pencarian dan pengelompokannya clusterisasi sudah kita lakukan di awal. Sehingga nanti dalam mencari, saya ingin mencari file dokumen. Nah, maka kita sudah bisa mengarahkan directory mana gitu. Nah, kekurangannya dalam two level directory ini, nah, seorang pengguna atau user tadi tidak diizinkan untuk berbagi file dengan pengguna lain karena tidak ada yang disebut dengan sharing file di sana. Dan walaupun ini sudah terbagi-bagi tapi tidak scalable, maksudnya tidak besar gitu. Dua file dengan tipe yang sama tidak dapat dikelompokkan bersamaan dalam penggunaan yang sama. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tree structure directory. Tree structure directory atau disebut juga dengan struktur directory pohon atau directory terstruktur pohon, ini lebih kompleks dibandingkan dengan two level, yaitu secara umum penggunaan akan memperluas struktur directory ke pohon dengan hak wewenang yang lebih tinggi. Jadi secara umum pengguna memungkinkan untuk membuat subdirectory dengan kebutuhan mereka sendiri dan dapat mengatur file mereka sesuai dengan keinginan mereka. Nah, untuk struktur pohon ada struktur directory yang paling umum, ya, adalah struktur directory yang paling umum. Jadi struktur pohon adalah struktur directory yang paling umum. Maksudnya apa? Jika kita bisa melihat pohon, maka kan di pangkal itu kita akan melihat root atau akarnya. Nah, dari root ini kemudian bisa bercabang menjadi directory baru. Dalam directory tersebut kita bisa membuat subdirectory lagi dan begitu juga selanjutnya. Nah, untuk soalan bagi rekan-rekan atau bagi teman-teman mahasiswa, silakan cari dua jenis level directory lainnya selain yang telah saya contohkan di atas. Jadi coba mencari dua jenis level directory lainnya, dua level ya, dua buah maksudnya dua jenis. Jadi selain contoh yang di atas. Nah, berikutnya ada lagi file type atau kita bisa sebut dengan tipe file atau jenis file. Nah, ini adalah jenis file, nama dan ekstensi yang sering kita temui saat kita berinteraksi dengan komputer. Yang pertama, tentu teman-teman sudah sering mendengarkan .exe, .com, .bin atau .lain-lainnya. Nah, .exe ini merupakan ekstensi biasa dengan fungsi program bahasa mesin yang siap dijalankan. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar dah klik 2 kali kemudian next, maka itu kurang lebih biasanya .exe. Nah, kemudian objek, ekstensinya yang biasa ada obj atau o. Nah, ini biasanya berfungsi untuk compile, kemudian bahasa mesin dan juga link-link yang tidak terkait lah, kurang lebih seperti itu.
Nah, kemudian ada source code, ada batch, ada text, word processor, library, dan arsip. Nah, ini mungkin misalnya yang paling sering kita temui itu ada .text, jenis tipe teks, txt, doc, seperti itu ya. Itu textual data dokumen. Nah, word processor ini di atasnya lagi ada docs, docx, text, rff, dan lain sebagainya. Itu merupakan berbagai format pengolahan kata. Nah, untuk arsip misalnya kita sudah sering menjumpai .zip, .tar gitu kan, ada dan lain sebagainya. Dan ini adalah file-file terkait pengelompokan atau kompres dari beberapa file menjadi satu file seperti itu. Nah, untuk sebenarnya masih banyak jenis tipe file yang ini dan banyak sekali. Kawan-kawan bisa cek di Wikipedia, contohkan saja dengan ngetik list of file format, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada banyak sekali tipe file yang bisa kita cek, terutama tergantung kita membutuhkan apa misalnya. Nah, di sini ada untuk contoh saja untuk file arsip dan kompres. Itu ada beberapa tipe file dari 7z ini atau 7zip ini yang tadi sudah kita bahas, ada juga tadi zip dan ada s dan banyak lain sebagainya. Gzip ya. Kita teman-teman pernah dengar yang biasa main Linux itu biasa. Nah, untuk juga physical recordable media archive. Nah, yang pernah ISO gitu ya, mau install Windows atau OS udah pakai kemarin pas praktikum kan sudah menggunakan flash disk, tidak lagi menggunakan CD. Nah, kita perlu bikin flash disk bootable-nya dengan kita memerlukan aplikasinya dalam bentuk .iso seperti itu. Nah, jadi ini banyak sekali di sini. Teman-teman bisa cek. Biasanya ini saya selalu mengecek ini untuk digital forensik. Jadi ada tipe-tipe file data, file system yang kita tidak ketahui, kita bisa cek di sini sehingga kita bisa tahu. Kemudian kita bisa mencari aplikasi untuk readernya untuk membaca daripada format tersebut. Nah, itulah yang pengenalan dari file type, nama dan ekstensinya. Oke, sekian dulu untuk topik ini. Nanti jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa kita sampaikan lewat komentar pada Classroom. Dipersilakan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.